Artinya kan pemerintah pusat kan sudah memberikan contoh-contoh yang nggak baik dan itu dipertontonkan dengan baik. Ini ada persoalan. Nah ini yang terus ketika saya ngomong dengan tokoh, dengan orang akademisi, mereka, aduh, kita mau beri contoh apa sekarang? Nah itu yang jadi persoalan, Mas. Nah saya senang dengan Mas bilang harus ada integritas, ada ini. Nah kita lari sedikit dari gambaran ini. Karena waktu masih terbatas ini katanya, saya mau nanya Mas, bagaimana dengan Mas sendiri, Mas Ganjar, setelah tidak lagi terlibat aktif dalam dunia pemerintahan, ini kan lebih banyak di partai. Apakah ada tawaran nggak untuk masuk di kabinet nanti Pak Prabowo? Ini seorang Mas Ganjar yang bisa menjelaskan terkait dengan ini. Saya kira kalau orang-orang banyak cerita, Mas Ganjar itu kan punya potensi yang luar biasa, punya pemikiran-pemikiran yang bagus. Nah, kenapa dia tidak mau terlibat di pemerintahan? Paling tidak, dia bisa memberikan yang terbaik di satu departemen misalnya. Kan itu, Mas. Nah, ketika misalnya seorang Mas Ganjar tidak mau, kan betapa ruginya sebuah departemen kehilangan orang yang punya integritas. Ini gimana, Mas, melihatnya dari sisi? Yang pertama, tidak ada yang menawari. Yang kedua, saya sudah bersikap memberikan penghormatan kepada pemenang. Ya. Dan pemenang itu bisa menentukan dari 270 juta penduduk Indonesia, jauh lebih banyak orang yang hebat. Yang lebih hebat dari saya. Silakan ditentukan. Sehingga teladan itu perlu. Teladan itu perlu. Jadi bukan nanti kita kontestasi, adu gagasan, kadang-kadang benturan, tapi sisi lain ternyata rangkulan juga setelah itu. Oke. Saya punya tanggung jawab moral kepada konstituen saya, pendukung saya, partai saya. Oke. Sehingga saya harus memberikan edukasi bahwa tidak di dalam pemerintahan itu tidak apa-apa. Ada yang punya potensi, di sana yang potensi lebih banyak. Lihat aja hari ini. Dengan koalisi gemuk yang disiapkan, pasti masing-masing partai juga berharap kader-kadernya akan ditaruh di situ. Ya. Maka ketika kemarin bicara Pak Prabowo ingin membangun zakon kabinet, to time for you. Hebat. Saya dukung itu. Silakan ada dipilih yang zakon. Pasti nanti tantangan beliau adalah akomodasi. Bagaimana satu sisi harus zakon kabinet ahli, tapi satu sisi ada titipan. Ya. Titipan itu ada dua. Satu, representasi dari pengusung, itu halal dalam politik. Tapi apakah dia cukup zakon, cukup ahli dalam kabinet? Pasti mesti ditarik meritokrasinya, track recordnya, baru kemudian duduk. Kalau partai-partai bisa mengirimkan itu, tapi itu tidak akan mungkin. Tapi statement beliau yang mengatakan bahwa kami ingin membentuk zakon kabinet atau kabinet ahli, buat saya statement yang cukup bagus. Tugas kita melakukan kontrol. Ruang-ruang kontrol itu tersedia dalam sebuah sistem ketatanegaraan. Ya. Uang dikontrol BPK. Ya. Di dalam pemerintah ada BPKP. Ya. Ada penegak hukum, polisi, jaksa, KPK. Ya. Kawalah itu. Atau barangkali dalam konteks kebijakan, regulasi ada DPR. Oke. DPR kemudian melakukan kontrol. Tapi ketika semua ini mandek, dia stuck, maka rakyatlah yang bicara. Itulah kemarin kejadian kenapa orang turun ke jalan. Iya. Kenapa dosen-dosen marah? Karena sudah stuck ya. Karena sudah, ini gimana ini? Kamu sudah kebangetan. Iya. Tidak bisa, Yura. Gitu. Iya. Artinya Mas Ganjar tidak akan bergabung dalam kabinet nanti Pak Prabowo. Saya kira itu sebagai sebuah pilihan dan sekaligus penghormatan saya kepada beliau. Saya juga memberikan penghormatan kepada seorang Ganjar yang dari dulu orang tahu dia ingin sebuah integritas, ingin melakukan sebuah perubahan yang baik untuk tata kelola pemerintahan. Kenapa keinginan Mas mungkin punya begini, tapi kan orang pingin Mas melakukan sebuah perbaikan. Enggak, itu kan kira-kira aja. Ya. Kita perbaikan bisa melalui kontrol, karena seorang partai. Tapi ketika kita memegang kekuasaan, kita bisa melakukan sebuah perubahan itu dengan baik di dalam. Kalau kita jadi presiden. Kalau jadi menteri? Enggak. Menteri pembantunya presiden. Loh, kalau presiden mengatakan tidak, Anda mau bilang apa? Iya. Tapi kan menteri yang lebih banyak
kebijakan. Tidak. Menterinya memberikan feeding, tapi ketika pemimpin tertinggi mengatakan tidak, Anda mau bilang apa? Oh, gitu ya. Katakan kemudian kita bicara rapat kabinet. Pak Presiden, KKN harus kita berantas. Ya, setuju. Tapi prakteknya dipertontonkan seperti ini, Anda mau bilang apa? Oh, Anda punya kuasa? tidak untuk Menteri itu itu siapa? Pembantu presiden. Siapa pemimpin tertinggi dan pengambil keputusan? The top leader is presiden. Maka kemudian saya sampaikan, itulah penghormatan saya kepada pemenang. Silakan disampaikan, kami akan melakukan kontrol. Dan kontrol ini dalam konteks sistem check and balances menurut saya akan menyehatkan dalam demokrasi. Dan itu akan menjadikan contoh yang baik. Itu. gitu ya Mas ya. Tapi kembali lagi pertanyaan-pertanyaan ini disampaikan dengan saya ngelihat itu alhamdulillah Mas Ganjar hadir di sini. Orang-orang seperti Mas Ganjar, orang-orang seperti Mas Anies, itu kan sangat dibutuhkan Republik, pemikiran-pemikirannya. Apakah ini kemarahan seorang Ganjar, dia tidak mau bergabung, yang tidak peduli lagi juga keinginan rakyatnya, dia akan melakukan sebuah perubahan, katakanlah di tempat yang kecil, katakanlah dia jadi pembantu presiden, karena kan diminta nanti oleh presidennya. Dia panggil dulu, dia screening dulu, dia wawancara dulu. Oke Pak, saya mau jadi menteri, tapi dengan catatan saya harus melakukan perubahan-perubahan ini. Dan ketika dia oke setuju, dia pakai. Dan itu dijalankan. Kenapa tidak untuk itu? Saya berpolitik sudah cukup lama. Ya. Menurut saya. Bahwa mungkin kualifikasinya tidak sehebat kawan-kawan saya yang lain, bisa jadi. Ya. Tapi idealita yang Bung YP tadi sampaikan, tidak saya lihat dalam realita. Saya Begitu tidak ya? mau berbohong kepada publik. Ya, ya. Tidak, tidak begitu. Dan tidak perlu dipaksa kemudian seseorang harus di sini atau di sana. Ya. Kontrol, sistem kontrol itu bisa kita lakukan dari manapun. Oke. Dari manapun. Dan memangnya kalau tidak terlibat kemudian pemikiran kita nggak bisa. Kita masih bisa. Dengan podcast ini sebenarnya kita sedang memberikan pemikiran kepada publik. Oke. Kita dua nih lagi ngobrol. Anda mengorek pemikiran saya, kami tunjukkan sikap saya, Ya. bahwa nanti audiens setuju atau tidak. Saya Ya. kira dialah raja kita. Ya. Ya. Makanya inilah pemikiran. Tidak setuju boleh, setuju. Mari kita konfirmasi. Oke. Ya. Jadi itu pemikiran. Bahkan pada titik tertentu kita kontrol. Ya. Kita kontrol pemerintahan. Umpama, pemerintah di luar aturan hukum itu di atasnya ada etik. Pasti diomongin. Ya. Ada moral, ada fatsun. Oh, ya. Ya kan? Ya fatsun itu Ya, ada moral, ada fatsun kadang-kadang. Loh, ini aturannya nggak terlanggar kok. Bukan. Maaf, saya pernah diwawancara Abraham Samad. ya ya Mas dan Ganjar. podcastnya. Mungkin pernah lihat. Iya, iya. Mas Ganjar, gimana ini? Aturan kan tidak ada yang dilanggar. Ya. Oke, aturannya tidak dilanggar. Tapi etis nggak? Etis itu di atas regulasi loh, aturan. Di atasnya. Bukan di bawahnya, di atasnya. Kalau tidak boleh, jangan. Maka saya tunjukkan. Di wawancara Pak Bung YP, terus kaki saya maaf itu, naik di sini, ya kan? Sanain meja gitu. Ada nggak yang melarang? Iya, nggak ada. Melanggar aturan. Cuman etikanya aja. Etikanya, maka itulah yang kemudian penting. Dan dalam jabatan publik itu tidak mudah. Ya. Saya sangat paham itu. Maka kalau kemudian kita mengingatkan melalui tulisan, melalui podcast, itu adalah pemikiran. Ya, ya. Contoh tadi, bagaimana cara kita menegosiasikan ketika pemerintah, bahasanya Bung YP tadi adalah mengambil lagi kewenangan dari otonomi daerah menjadi sentralistik. Ya. Saya berargumen. Ya. Saya bisa lakukan kok, tapi tidak semuanya. Ya kalau semuanya nggak bisa, kayaknya kita salah pilih orang. Iya, iya, iya. Bener nggak sih? Benar, benar, benar. Coba Bung YP, masyarakat apa di Riau pasti punya keinginan untuk memilih siapa bupati, wali kota, gubernur. Oke. Someday pasti akan punya pikiran bahwa merekalah yang akan merepresentasikan kehendak rakyat. Iya. Dari masyarakat untuk Riau dibikin seperti ini, sumber daya alamnya mesti dikelola seperti ini, kita Oke. mendapatkan bagian dan kita bisa mengembangkan sehingga masyarakat Riau akan mendapatkan insentif keistimewaan karena Ya. kekayaan yang dimiliki. Oke. Siapa yang berjuang? Siapa yang berani fight? Kalau Bung YP mengatakan, ya mereka takut, ya nggak, jangan dipilih, cari Nah. yang berani dong. Sekarang persoalannya ketika pemimpin yang ditawarkan, katakanlah susah saya mau ngomongnya, oleh partai, dan mereka yang bisa dalam tanda kutip mengambil itu, Ya, ya.
saya nggak berani ngomong, takut lagi kata Mas Ganjar ini pemirsa ngelihat, karena itu seuzon saja. Iya. Tapi mereka bisa. Loh, kita kan bertanya-tanya, ini siapa? Anda ngerti nggak? Atau dia muncul Ya. dalam sebuah pemilihan itu? Dia tidak kompeten. Yes. Ya. Yes. Tidak ada meritokrasi. Yes. Iya. Ya sudah. Pilihlah kemudian yang mendekati. Tidak akan ada kesempurnaan yang ada. Oh. Maka kemudian kita akan punya catatan. Oh, Kenapa misalnya sebuah partai yang oke lah, mereka kan punya orang-orang hebat di partai yang Ya, ya. memikirkan dengan baik, ini calon pemimpin ini Mm-mm. punya kemampuan apa? Ya. Sudah terbukti belum yang kata Mas Ganjar itu integritasnya? Betul. Nah kan itu dia Mas. Nah tiba-tiba dia muncul. Pertanyaan kita, ini partai kok munculkan orang kayak gini sih? Memang nggak ada seleksi di dalam gitu. Itulah kemudian apa yang terjadi dalam sebuah realitas. Ya. Ada idealita, ada realita. Iya. Ya. Maka kemudian saya umpama kasih contoh yang konkret aja biar pendengar pemirsa semua tahu. Ya. Jakarta umpama. Ya. Ketika kemudian PDI Perjuangan partai kami tidak bisa mengajukan, Ya. kamu udah dipojokkan ke sana, bahasa publik kira-kira boleh, mampus lu nggak bisa ngajukan lu. Ya. Udah. Kita It's tenang. demokrasi. Kemudian semua teriak, ada putusan MK. pengadilan. Tak. Kemudian kita bisa mengajukan. Maka saya sampaikan ke internal kami, maka kita harus mengajukan kader sendiri, jangan kader lain. Maka muncullah kemudian perdebatan di dalam kami, dan saya kira semua juga melihat Mas Anies mau masuk lewat PDI Perjuangan, Ya. ya kan? Saya teriak, saya nggak setuju, karena kita punya kader, kita banyak, dan ini kesempatan kita untuk bangkit. Kita negosiasi sampai kemudian akhirnya diputuskan oleh pemimpin melalui sebuah proses tentu saja. Ya. Itulah proses seleksi. Bukan kami benci, tidak. Saya tidak pernah benci Mas Anies teman saya, Ya. gitu kan? Tapi Dia saya lebih lihat kadernya. Loh iya, karena fungsi partai itu apa? Sumber rekrutmen kader, Ya. pendidikan politik agar bisa menciptakan kader. Lalu apa lagi? Agregasi, Ya. menyerap, menghimpun, menyalurkan aspirasi, itu Oke. fungsi partai. Maka partailah yang kemudian bertanggung jawab untuk mendidik. Oke. Maka ketika kemarin ada, wah kita mau buat partai, bagus, yuk buat aja. Biar bisa merasakan tidak mudahnya dan Oke. beratnya. Nah, Itu untuk sebuah kasus-kasus katakanlah Jakarta, ya, Jawa Barat, Jawa Timur, Ya, mungkin ya. pemberlakuannya bisa. Yang Mas bilang tadi. ya, ya, Mungkin seleksi ketatnya mungkin ketemu Ya, dengan ya. teori Mas tadi. betul. Nah, ketika dia ke daerah yang lain, Belum tentu. itu ya. kan tidak terpantau dengan baik, Mas. Loh di sini terpantau. Mama kemarin saya ketemu teman saya, aduh Pak saya ngakses itu nggak bisa. Kenapa kamu nggak bisa akses? Kan kamu pengusungnya. Kenapa kamu nggak bisa? Bukan kader kami Pak. Bukan kader kalian. Jadi kalian nggak bisa. Tahu kan maknanya? Anda mengusulkan orang, Ya, ya, mendukung orang, disuruh kampanye, lahir batin, iya, kan Anda tidak bisa mengakses dia. Ya. Karena alasan seperti yang Anda sebut, dia bukan kader kami. Silakan. nah itu kan, Maka Anda sekarang sedang mengambil sebuah risiko. Ya. Bahwa Anda mendukung orang yang tidak jelas. oke, Nah, makanya kemudian saya sampaikan, itulah maknanya, maka Anda harus mengambil risiko ini. Ya, ini yang saya sampaikan. ya itu dia. Akan terjadi. Tapi hampir kita lihat dalam sekarang percaturan politik, ketika kamu mau jadi jagoan kami, akan kami jadikan, ambil KTA saya. Ya, ya. Ketika mereka punya finansial yang cukup, Ya, ya. dalam sekejap saja KTA itu muncul, Mas. Yang kata ada Mas tadi, tidak ada seleksi ketat tadi. Betul. Seperti Jakarta, Betul. seperti ini, kan itu dia, Mas, di daerah. Ya. Akhirnya rakyat menerima dalam sebuah kebodohan. Tidak, sebenarnya rakyat punya pilihan kalau di daerah itu ada calon perorangan. Silakan kalau Anda mampu menggerakkan itu. Regulasi sudah diatur dan Ya, betul. perorangan Memang bisa. benar. Maka kalau kemudian, ya KTA bisa, iya. Iya. Dan saya juga nanya, Anda dari Iya. partai apa, Bung? Iya. Nah, Anda mau masuk dari PDI Perjuangan. Kenapa Anda masuk? Ya Pak, saya sebenarnya sudah kesana kemari, tapi nggak ada yang ngusung. Oke, Anda punya potensi, punya Iya. track record di pemerintahan sudah lama. Ini kejadian nih Pak. Iya. Nggak usah saya sebut tapi konkret, saya bertanggung jawab. Akhirnya apa? Anda ditinggalkan oleh partai Anda? Betul. Lalu apa yang terjadi? Ini Bung, saya akan perjuangkan, tapi Anda masuk partai saya. Kita nggak mau juga. oke. Apa yang dia katakan? Mau. Mau, ya. Akhirnya
itu masuk kategori kader? Tidak. Nah itu dia. Dia masuk kategori anggota. Maka kami kemudian di dalam meminta komitmen dia, kita akan kontrol dari partai, dan kita bawakan program partai. Bela orang miskin, bela si Marhen, jangan korupsi. Kalau iya kamu tak copot. Kadang-kadang kita pas copot dia juga pergi juga. Itu risiko dalam sebuah sistem yang memang proses demokrasi kita belum terlalu matang. Ya. Kalau kita lihat apa ya yang kelihatan di publik, Banten. Ya. Bu Airin populer sekali. Ya. Beliau kader Golkar, saya tahu persis. Tapi tidak jadi calonkan karena koalisi besar nasionalnya mengendaki calon lain. Ya. Bergabunglah dengan PDI Perjuangan, wakilnya dari kami, Bung Ade, terus kemudian jadi satu. Akhirnya apa yang terjadi? Golkar diusung aja lewat PDI Perjuangan. Ya, kita cukup kok suaranya. Tahu-tahu Golkar Tahu balik. Nilai apa yang kemudian bisa kita berikan kepada masyarakat seperti Anda? Iya. Pasti Anda sulit mempercayai kan? Iya, itu dia. Situasi setrika. Itu dia. Setrika. Ya. Maju mundur. Ya, ternyata juga maka publik kan akan menilai. itu dia yang saya bilang Itulah tadi. diserahkan kepada publik sehingga publik sekarang makin hati-hati. Pak YP, saya di partai sejak mahasiswa di UGM dulu ya. Oke. Dan itu tidak gampang. Bagaimana kaderisasi udah kita siapkan bertahun-tahun, kita dukung bertahun-tahun, pindah kok. Ya. Iya loh. Ya. Pemimpin nasional ini terus terang ya dari kami. Pindah demikian saja kok. Iya, dengan entengnya, dengan santai. Entengnya. Pak Ganjar gimana? Ya sudah selesai. Buat saya selesai nggak apa-apa. Partai mesti bersikap lebih jelas. Oke. Itu bisa terjadi yang sudah berkali-kali. Iya. Anda mau bilang apa? Itulah kekuasaan, itulah manusia. Jadi PR kita tidak ringan, demokrasi mesti berjalan, konstitusi mesti ditegakkan, tapi kaderisasi betul. Maka saya sering bilang gini, orang pintar, orang kompeten, punya cita-cita, masuklah partai. Oke. Karena dari situlah kita akan bisa. Ini nyenggol Anies maksudnya. Harus masuk partai. Mas Anies katanya mau masuk partai nggak jadi. Terus kemudian mau buat partai. Iya. Kalau enggak nanti akan kemana-mana jadi cerita itu. Atau ya nggak apa-apa, pada pilihan tetap menjadi bukan orang partai dan dia akan masuk dalam politik melalui jalur-jalur yang lain. Oke. Itu pilihan dan banyak sekali, tidak hanya Mas Anies saya kira. Oke. Kan orang mengambil satu profesi atau pilihan itu ada risikonya. Berani nggak ngambil risiko? Iya, itu dia. Konsisten nggak kamu? Iya. Ketika kamu nggak konsisten, Karena demokrasi kita, maka JP akan memberikan catatan. artinya demokrasi kita untuk memunculkan seorang pemimpin harus lewat partai kan gitu Mas. Bisa lewat partai, Ya. bisa tidak partai, tapi masing-masing punya aturan yang membuat resiko Ya. berbeda-beda. Terima kasih Mas. Sama-sama. Sudah ini sebelum saya tutup nih Mas, saya pingin masukan dari seorang Mas Ganjar yang sudah tidak diragukan lagi kemampuan memimpinnya, kemampuan di sisi politisnya. Gambaran untuk seorang pemimpin di Riau yang punya potensi sumber daya alam yang banyak, ada minyak di bawah, ada minyak di atas sawitnya. Ini potensinya luar biasa. Kira-kira seorang Mas Ganjar bisa memberikan nggak gambaran pemimpin Riau ini seperti apa sih? Enggak, rumusnya tidak hanya Rio. Ya kira-kira dengan potensi ini lah. Tapi dengan Rio yang sumber dayanya bagus. Ya, itu dia. Kalau saya, Ya. hanya butuh dua hal. Ya. Dia punya integritas dan kejujuran. Oh itu ya. Kalau mau disebut satu kata, ya integritas karena kejujuran ada di dalamnya. Oke. Dari semua yang berintegritas jujur itu, maka anggaran yang digunakan tidak akan dikorupsi. Karena itu dia jujur. Ya, oke. Maka income yang masuk tidak akan diembat karena dia jujur. Izin ya. Ya. Maka kemudian ketulusan pemerintah yang terpilih nanti pun akan melaksanakan ini. Oke. Maka rakyat saya kira akan menilai siapa pemimpin paling berintegritas dan jujur, Anda pilih itu. Oke, terima kasih Mas Ganjar Sama-sama. sudah memberikan masukan yang luar biasa. Ini pemirsa sudah bisa melihat seorang Ganjar Pranowo yang punya pemikiran yang luar biasa, dia punya kemampuan secara nasional, dia sudah pernah menguasai, memimpin Jawa Tengah yang dengan sangat kompleksnya masyarakatnya dengan banyak macam apanya, tapi beliau dianggap berhasil, dan menurut saya bukan dianggap lagi, tapi berhasil dia memimpin untuk membersihkan segala macam yang selama ini mengganjal birokrasi di hampir semua lini pemerintahan.
saya salut dengan beliau. Mungkin nasib yang mungkin belum meridhoi beliau untuk menjadi seorang pemimpin. Kedepannya saya kira doa kita bersama beliau untuk bisa memimpin lagi Indonesia ke depannya. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Ganjar sudah hadir dalam buah IP di Riau Online. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau akan menjadi contoh yang baik mulai dari kita pemirsa maupun calon-calon pemimpin. Pilihlah nanti pemimpin yang diharapkan oleh seorang Mas Ganjar Pranowo. Sekali lagi terima kasih Mas Ganjar kehadirannya. Terima kasih. Ya.